Trans Studio terbakar. Kepanikan terjadi saat kobaran api muncul di sebuah pusat perbelanjaan di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita masukkan naikannya lagi. Tangis histeris mewarnai penemuan sesosok mayat pria yang mengapung di sungai. Busurnya. Senjata tajam saat pulang ke kampung halaman. Untuk menghindari puncak arus balik tersebut dengan cara menunda atau mengundurkan jadwal kembali mudik. Guna menghindari penumpukan saat puncak arus balik, Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat menunda perjalanan balik hingga tanggal 26 April 2023. Selamat pagi. Saya Astran dan Utri Farza kembali menjumpai Anda di hari Selasa 25 April 2023. Masih dalam suasana lebaran nih, Utri. Masih baru pulang, Astran. Bagaimana hasilnya mudik kemarin? Naik 4 kilo. Perjalanan balik dari Bandung ke Jakarta gimana? Nah, kemarin tuh masih lengang, Utri. Jam berapa itu? Kemarin terakhir kita jalan jam 10 pagi sampai di Jakarta tuh jam 1 siang. Masih aman. Oh, masih normal ya? Masih normal. Cuma yang ke Bandungnya yang macet banget. Oh, justru arus mudik masih ada masih ya? ada. Oke, baik. Nah, pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami akan hadirkan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Ya, kita langsung ke informasi yang pertama. Ini ada sebuah mal di Makassar, Sulawesi Selatan Senin malam terbakar hingga membuat ribuan pengunjung dan pekerja di mal panik. Nah, akibat kebakaran puluhan korban dirawat di sejumlah rumah sakit karena mengalami sesak nafas. Kepanikan terjadi saat kobaran api muncul di area dalam sebuah pusat perbelanjaan yang berada di Jalan Tanjung Metro, Tamalate, Makassar, Senin malam. Ribuan pengunjung pusat perbelanjaan dan permainan tersebut berlarian keluar mal. Beberapa pengunjung dan pekerja mal bahkan pingsan akibat kekurangan oksigen, menyusul tebalnya asap di dalam gedung. Akibat kebakaran, puluhan warga harus dilarikan ke rumah sakit setelah terjebak di dalam ruang yang dikepung asap. Dari data sementara, 34 pengunjung menjalani observasi di ruang instalasi gawat darurat karena mengalami sesak nafas. Dari jumlah tersebut, 30 korban dipulangkan karena kondisinya sudah membaik, sementara 4 pasien lainnya masih dirawat intensif. Jadi saya kurang tahu soalnya api itu besar baru saya lihat. Kakak ada di lokasi pada saat kejadian? Nah, soalnya lokasi kebakarannya itu pas samping tempat kerja saya di Petuakan. Pas samping kerja, iya. Terus yang luka apa itu, Kak? Kalau saya tidak luka, Mas, cuman saya asma sama itu aromanya. Asapnya yang kasih bikin sesak nafas, Kak. Atas kejadian ini, Pemkot Makassar berjanji untuk menanggung seluruh biaya pengobatan para korban kebakaran. Api bisa dipadamkan sekitar pukul 9 malam waktu setempat. Untuk penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Raisa Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sebuah minibus yang membawa penumpang terbakar hebat di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Api yang berasal dari kap mesin menghanguskan seluruh bodi kendaraan. Api melalap sebuah minibus syarat penumpang di Jalan Tuparef, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Senin malam. Polisi dan petugas damkar berjibaku memadamkan si jago merah. Sebelumnya minibus melaju dari arah Arjawinangun menuju Cirebon. Saat tiba di lokasi kejadian muncul asap dari kap mesin. Diduga api berasal dari korsleting pada kelistrikan atau panasnya radiator. Kurang dari 30 menit api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa.
Diduga tidak menguasai medan, satu unit minibus yang ditumpangi satu keluarga asal Mojokerto menabrak pohon di kawasan wisata Telaga Sarangan, Magetan, Jawa Timur. Ya, akibatnya 1 orang tewas di lokasi kejadian dan 8 orang lainnya terluka. Petugas mengevakuasi korban kecelakaan minibus yang menabrak pohon di Jalan Sarangan, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Senin siang. Akibat kerasnya benturan, 8 orang terluka dan seorang penumpang tewas di lokasi kejadian. Insiden bermula saat minibus yang ditumpangi satu keluarga melaju di jalan menurun sepulang berwisata di Telaga Sarangan. Diduga tidak menguasai medan yang curam, mobil oleng dan menabrak pohon di kiri jalan, lalu terhembas dan kembali menabrak pohon di sisi kanan jalan. Dugaan sementara itu dia nggak terbiasa lewat sini apa mengalami remblong gitu Pak? Diperkirakan seperti itu, jadi karena memang sini ada tanjakan yang sangat tajam, tanjakannya sangat-sangat tinggi, mungkin karena kurang pengalaman tidak menguasai medan di sini sehingga terjadi seperti ini. Korban tewas telah dibawa ke RSUD Dr. Sayyidiman Magetan. Sedangkan kasus kecelakaan kini dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Magetan. Dirgo Siono melaporkan dari Magetan, Jawa Timur. Tebing setinggi 30 meter di Kecamatan Tanjung Jaya, Tasikmalaya longsor setelah kawasan tersebut diguyur hujan deras. Tidak adanya alat berat menyulitkan petugas untuk membersihkan material longsor dari badan jalan. Petugas BPBD bersama warga Senin siang berusaha membersihkan tumpukan tanah dan batu dari jalan alternatif di Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pembersihan badan jalan menghadapi kendala karena tidak adanya alat berat sehingga petugas harus menggunakan alat seadanya. Intensitas hujan di daerah Desa Sukasenang lumayan cukup lebat beserta angin sehingga menimbulkan jalan desa yang menghubungkan Desa Sukasenang ke Desa Tanjung Jaya tertutup material longsor. Kebetulan dari tadi pagi tim BPBD dan bersama masyarakat mengerjakan dan membersihkan material longsor. Akibat longsor tersebut arus lalu lintas ke Kecamatan Tanjung Jaya maupun ke Kecamatan Sukaraja menjadi terhambat. Warga dari 2 kecamatan itu terpaksa berjalan kaki agar bisa sampai ke wilayah lain. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengaku tak mempermasalahkan pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menolak tawaran menjadi calon wakil Presiden Ganjar Pranowo. Hasto menegaskan pihaknya tak menggunakan mekanisme kawin paksa dalam menentukan nama calon pendamping Ganjar Pranowo untuk maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut diungkap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto saat ditemui di gedung DPP PDIP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat Senin sore. Hasto mengatakan bahwa tak hanya melakukan kajian terus-menerus, PDIP juga tak secara acak melakukan perjodohan pasangan Capres-Cawapres lantaran semua berjalan natural berdasarkan kehendak dari rakyat. Menyampaikan pengumuman, itu kan kemudian semua melihat konstelasi yang ada. Dan di dalam melihat konstelasi itu yang dilihat kan rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan. Dari dengan melihat rakyat Indonesia itu kemudian muncul kesadaran, oh kalau gitu kami menyatukan diri bersama dengan calon presiden dari. Tangis histeris mewarnai penemuan sesosok mayat pria yang mengapung di sungai. Fokus Pagi akan segera kembali. Jodoh menjodohkan karena semua itu berjalan. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya, Utri Farzah. Pemirsa, seorang pria nekat membacok seorang pemuda menggunakan sebilah pedang hingga tewas di Tangerang Selatan, Banten. Pelaku juga melukai teman korban hingga terluka parah di bagian tangan. Seorang pemuda berusia 23 tahun asal kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, tewas secara mengenaskan di sekitar rumah indekos di Tangerang Selatan, Banten. Rekan korban juga terluka parah di bagian tangan saat hendak menolong. Peristiwa tragis ini berawal saat pelaku yang tinggal di belakang indekos menuduh korban menggeber motor.
Korban tidak merasa melakukan hal tersebut sehingga sempat terjadi cekcok dengan pelaku. Selanjutnya korban bersama 2 rekannya pun mendatangi pelaku untuk meminta maaf. Namun pelaku menyerang korban dengan senjata tajam hingga tewas. Korban beserta teman korban itu niatnya ingin meminta maaf kepada pelaku. Dan ketika keluar, korban keluar ruangan dan pelaku kemudian juga keluar. Di saat korban ingin memeluk pelaku untuk meminta maaf, tiba-tiba pelaku mengayunkan pedangnya ya. Jenazah korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan autopsi. Sementara korban yang terluka dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk operasi penyambungan telapak tangan. Pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait kejadian ini. Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Penemuan sesosok mayat yang mengapung di Sungai Semparuk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat menggegerkan warga. Jasad berjenis kelamin pria itu ditemukan saat hendak mencari ikan. Kita masukkan naikkan lagi. Tangis histeris warga mewarnai penemuan sesosok mayat yang mengapung di Sungai Semparuk, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Jasad berjenis kelamin pria itu ditemukan dalam kondisi tertelungkup dan hanya menggunakan pakaian dalam. Penemuan berawal saat warga hendak mencari ikan. Warga yang terkejut langsung melaporkan kejadian itu ke polisi. Petugas dibantu warga langsung mengevakuasi tubuh korban ke Puskesmas Sungai Kelambu untuk divisum. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi belum menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Diduga, korban tenggelam saat mandi dan mencuci baju di sungai. Setelah kita mendapatkan inisialnya korban tersebut, kita menghubungi pihak keluarga untuk memastikan bahwa benar-benar korban ini adalah benar-benar yang berinisial K. Usai dilakukan visum sementara, pihak kepolisian langsung menghubungi keluarga korban untuk dimintai keterangan. Kasusnya kini tengah didalami polisi, sementara jasad korban langsung diserahkan ke pihak keluarga. Dede Iskandar melaporkan dari Sambas, Kalimantan Barat. Teka-teki jenazah pria yang ditemukan di kebun pisang di Ponorogo, Jawa Timur dengan kepala terpisah mulai mendapatkan titik terang. Pria itu merupakan DPO polisi karena diduga sebagai pelaku penusukan terhadap wanita pedagang kopi beberapa minggu sebelumnya. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan termasuk identifikasi sidik jari, Senin siang Polres Ponorogo memastikan jenazah yang ditemukan membusuk di kebun pisang di Desa Purbosuman, Kabupaten Ponorogo merupakan DPO Polres Ponorogo. Pria itu diduga pelaku penusukan terhadap wanita penjual kopi bernama Wahyuni beberapa minggu lalu. Jenazah itu adalah warga bernama Pairun, berusia 64 tahun, warga Desa Krebet, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Sudah bisa dipastikan karena memang dari hasil pemeriksaan kasus yang ada di Jalan Pacar, memang pelaku atau terduga pelakunya memang saudara P. Motifnya apa nanti? Motifnya asmara karena memang korban untuk dinikahi saudara P menolak atau belum siap untuk dinikahi. Sebelumnya seorang warga desa Purbosuman, Ponorogo menemukan jenazah pria di kebun pisang dengan kondisi tubuh di tanah, sementara kepala tergantung di pohon. Kondisi jenazah membusuk dan menyebarkan bau menyengat. Belakangan diketahui, jenazah itu merupakan Pairun yang diduga pelaku penusukan. Dirgo Suyono melaporkan dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Belasan remaja yang terlibat penyerangan dan perusakan rumah warga diringkus tim Sus Laguna Polres Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Penangkapan pelaku berlangsung dramatis. Polisi melepaskan tembakan peringatan lantaran pelaku berupaya kabur. Sejumlah tembakan peringatan dari polisi terdengar saat mengadang belasan remaja yang diduga terlibat dalam aksi penganiayaan dan perusakan rumah warga. Upaya itu dilakukan karena para pelaku berupaya kabur. Dalam penangkapan yang berlangsung di Jalan Tandro, Kelurahan Polewali Mandar, Sulawesi Barat itu, tim Sus Laguna meringkus 10 terduga pelaku. Ironisnya, mereka diduga dalam kondisi mabuk, termasuk seorang gadis. Polisi juga menyita barang bukti yang diduga digunakan untuk aksi kejahatan jalanan. Penangkapan komplotan geng motor ini dilakukan usai adanya sejumlah laporan warga. Sedikitnya,
dua warga yang menjadi korban penganiayaan mengalami sejumlah luka. Para pelaku kemudian diamankan ke Mapolres guna menjalani pemeriksaan. Edi Junaidi melaporkan dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sementara itu, seorang pemuda di Garut, Jawa Barat tak sengaja masuk sumur saat bersembunyi dari kejaran pemuda lain yang tengah mabuk. Korban berhasil ditolong setelah tim damkar bersama aparat polsek setempat mengevakuasinya dari dalam sumur. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan hati-hati, petugas damkar dibantu aparat polsek setempat mencari keberadaan pemuda yang tercebur ke dalam sumur. Minimnya lampu penerangan di lokasi menjadi kendala tersendiri untuk mengevakuasi korban. Setelah memastikan semuanya aman, pemuda bernama Pandu Muryana ini berhasil diangkat dari dalam sumur. Insiden terjadi saat korban berusaha kabur dari kejaran dua pemuda yang tengah mabuk dan mengamuk. Berniat mencari tempat gelap untuk bersembunyi, warga Kampung Parigi, Kecamatan Banyuresmi, Garut ini justru menginjak bagian samping sumur hingga terperosok ke dalamnya. Korban lari, niat korban mencari tempat yang gelap, kemudian bersembunyi. Namun demikian, karena kondisinya gelap, korban tidak mengetahui di situ ada sumur. Nah, dia tidak tahu. Nah, ketika dia mau bersembunyi, ternyata kepleset di situ. Pihak kepolisian masih mendalami kasus ini, termasuk meminta keterangan terhadap dua pemuda yang mabuk dan ngamuk. Sejauh ini, polisi memastikan korban lari karena ketakutan, karena dua pemuda yang tengah dalam pengaruh alkohol mengamuk saat ditegur. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Satu dari dua pelaku pencurian sepeda motor ditangkap kepolisian Polsek Tenggilis Mejoyo, Surabaya. Aksi pelaku terungkap setelah rekaman kamera pengawas saat kejadian tersebar luas di dunia maya. Seorang pelaku pencurian sepeda motor di Surabaya, Jawa Timur nampak mengawasi situasi di sekitar motor incarannya. Pelaku yang diketahui berjumlah dua orang ini saling berbagi tugas. Satu pelaku menjadi eksekutor, sementara satu pelaku lain menjadi joki dan menunggu di sepeda motor. Setelah dirasa aman, sang eksekutor langsung membawa kabur motor korban. Berbekal rekaman kamera pengawas, unit Reskrim Polsek Tenggilis Mejoyo berhasil menangkap satu dari dua orang pelaku. Yang kami tahan ini sebagai bagian jokinya. Jadi namun mereka sudah beberapa kali melakukan pencurian kendaraan bermotor baik itu roda 2 maupun roda 4. Namun satu DPO yang merupakan eksekutor daripada mengambil kendaraan tersebut. Saat ini, polisi masih melakukan pengejaran terhadap satu pelaku lain yang menjadi eksekutor. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Seorang nelayan di Kabupaten Batang, Jawa Tengah harus berurusan dengan hukum usai memerkosa gadis di bawah umur. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Unit Reskrim Polsek Batang Kota mengamankan seorang pemuda warga Kelurahan Proyonanggan Utara, Kabupaten Batang, Jawa Tengah lantaran memerkosa gadis di bawah umur. Pelaku yang berprofesi sebagai nelayan itu sebelumnya mencekoki korban dengan miras lalu memerkosanya di semak-semak. Namun korban tak tinggal diam dan melakukan perlawanan serta berteriak minta tolong. Korban lalu melaporkan kasus itu ke polisi yang langsung bergerak cepat menangkap pelaku. Kasus ini dilimpahkan ke unit PPA Satreskrim Polres Batang guna penyelidikan lebih lanjut. Sedangkan tersangka terancam pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kali ini kami sudah lakukan pengamanan kepada pelaku, kemudian juga kita lakukan upaya-upaya kepolisian sesuai dengan polisi kita. Namun karena perbuatannya adalah masih di bawah umur, kami serahkan ke unit PPA Satreskrim Polres Batang. Di informasi lainnya, pemirsa, hendak mengisi libur dengan bermain di pantai Lembu Purwo, Kebumen, Jawa Tengah, seorang wisatawan malah hilang terseret ombak. Petugas gabungan terus melakukan pencarian untuk menemukan korban. Liburan berbuah petaka,
saat 4 wisatawan yang sedang berenang tiba-tiba diterjang ombak besar di pantai Lembu Purwo, Kebumen, Jawa Tengah. 3 wisatawan berusaha berenang ke tepian dan selamat, sementara seorang korban hilang tenggelam ditelan ombak. Petugas gabungan telah melakukan pencarian dari Minggu hingga Senin sore, namun korban belum juga berhasil ditemukan. Saat melakukan pencarian, petugas membagi 2 tim dengan jarak 1 km ke arah barat dan 1 km ke arah timur dari lokasi tenggelamnya korban. Nah, untuk kendala yang dialami tim SAR gabungan sampai saat ini adalah gelombang yang cukup tinggi di pantai selatan ini terutama, dan cuaca ya kurang begitu bersahabat, jadi sangat sulit untuk menemukan korban ini. Petugas tidak menerjunkan perahu ke laut lantaran terkendala ombak yang besar. Sementara pencarian akan kembali dilanjutkan pada hari Selasa. Wahyudiono melaporkan dari Kebumen, Jawa Tengah. Tim SAR gabungan telah menemukan 4 korban yang dinyatakan hilang di kawasan pantai Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sementara seorang korban hingga saat ini masih dalam pencarian. Upaya pencarian oleh petugas gabungan terus dilakukan untuk mencari wisatawan yang hilang di gulung ombak pantai Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Hingga saat ini telah ditemukan 4 jenazah wisatawan atas nama Edi Prayogo, Rezik bin Sumardi, Rizky, dan terakhir Dio Saputra. Keempat korban tersebut telah dievakuasi ke Rumah Sakit Pelabuhan Ratu dan akan diserahkan kepada keluarga. Petugas mengimbau kepada wisatawan untuk waspada dengan ganasnya ombak pantai. Untuk aktivitas dalam wisata di Pelabuhan Ratu Sukabumi ini tetap berjalan seperti biasa. Paling kita akan tingkatkan terkait keamanan dan himbauan kepada seluruh wisatawan yang ada di Pantai Pelabuhan Ratu ini agar selalu mengikuti rambu-rambu atau informasi-informasi yang diberikan oleh tim yang ada di sekitaran pantai tersebut. Sebanyak 17 wisatawan digulung ombak di 3 lokasi berbeda di Pantai Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. 12 orang berhasil selamat, sementara seorang korban masih dalam pencarian. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Seorang pemancing luka parah di bagian badan, lengan, dan kaki setelah diterkam buaya saat memancing di Desa Mangut, Pandeglang, Banten. Video amatir ini diambil saat warga mengevakuasi Hairudin, pria yang diterkam buaya saat memancing di muara Desa Sumberjaya, Pandeglang, Banten. Korban langsung dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis karena mengalami luka berat di bagian tangan dan kaki dengan luka robekan dan patah tulang akibat digigit buaya muara. Saat kejadian, Hairudin sedang pergi memancing malam hari. Tanpa disadari, seekor buaya mendekat dan menerkam dirinya. Ya gigit lagi yang kanan, gigit lagi dia yang kiri. Habis itu saya lepas lagi yang kiri. Ujung-ujungnya dia putar lagi saya, diputar lagi. Dia pas gigit ini saya pantat saya. Putar-putar sama dia terus. Pas habis itu saya ditendang sama kaki sama saya. Dianya ditendang sama kaki. Tuh habis itu setelah itu dia lepas. Saya minta tolong sama itu yang kawan yang banyak itu yang. Hingga kini, Hairudin harus dirawat akibat luka robek di lengan kiri dan kanannya akibat gigitan buaya. Selain luka robek, korban juga alami patah tulang di lengan dan kakinya. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Pandeglang, Banten. Seorang pemudik harus kehilangan 1 jari tangannya setelah diserang menggunakan senjata tajam ketika pulang kampung halaman di Kota Makassar. Selengkapnya sesaat lagi. Anda kembali Fokus Pagi bersama saya Astran Syadi. 1 orang terluka saat berupaya memadamkan kobaran api yang menghanguskan sebuah rumah di Samarinda, Kalimantan Timur, Senin malam. Sementara si jago merah juga melahap sebuah rumah panggung di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Diduga sumber api berasal dari aliran listrik yang meledak. Kobaran api menghanguskan rumah panggung di Desa Gentungang, Kabupaten Goa, Senin sore. Material rumah berbahan kayu membuat api cepat merambat
dan seluruh bagian rumah ludes terbakar. Puluhan warga berusaha memadamkan api dengan bantuan selang sebelum 5 unit mobil damkar datang ke lokasi untuk menjinakkan si jago merah. Diduga sumber api berasal dari aliran listrik yang tiba-tiba meledak dan memercikan api. Sementara di Samarinda, Kalimantan Timur, api juga menghanguskan sebuah rumah di Jalan Walter Mongoonsidi, Kelurahan Dadi Mulia. Api yang cepat membesar membuat warga panik. Petugas dan relawan yang berusaha memadamkan api terkendala sempitnya jalan menuju lokasi dan kerumunan warga yang menyaksikan kebakaran. Akibat kebakaran ini, 1 rumah hangus terbakar sementara 1 rumah lain terdampak. Seorang warga bahkan terluka di bagian tangan saat berusaha memadamkan api. Diduga api berasal dari korsleting listrik dan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran. Sebuah minibus yang ditumpangi 1 keluarga terguling setelah menabrak separator jalur Transjakarta di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Keempat korban alami syok. Minibus terguling setelah menabrak separator jalur Transjakarta di Jalan Keramat Raya Senen, Jakarta Pusat, Senin malam. Keempat penumpang mobil yang masih 1 keluarga itu syok. Diduga minibus itu mengalami kecelakaan akibat minimnya penerangan jalan hingga membuat pengemudi tak melihat separator jalur Transjakarta. Polisi kemudian mengevakuasi kendaraan untuk mengatasi kemacetan yang ditimbulkan. Ditinggal mudik penghuninya, sebuah rumah di kawasan Sukma Jaya, Depok, Jawa Barat dibobol kawanan pencuri. Pelaku berhasil membawa kabur logam mulia dan uang tunai. Pelaku pencurian rumah di kawasan Sukma Jaya, Depok langsung membobol pintu pagar menggunakan linggis. Sementara rekannya menunggu di sepeda motor sembari mengamati situasi. Setelah berhasil membongkar kunci pintu utama menggunakan obeng dan linggis, pelaku langsung berusaha membobol pintu kamar yang tertutup. Pelaku bahkan sampai terjatuh saat berusaha membuka pintu kamar. Pelaku kemudian masuk ke kamar yang pintunya terbuka. Tak butuh waktu lama, pelaku berhasil membawa kabur logam mulia, perhiasan, dan uang tunai hanya dalam waktu 5 menit. Menurut korban, pada saat kejadian dirinya bersama keluarga sedang mudik merayakan Hari Raya Idul Fitri di Palembang, Sumatera Selatan. Jadi pada saat kejadian itu di H1 pas Lebaran, pas banget lagi sholat Idul Fitri di jam 7 pagi. Dari pantauan CCTV saya tuh jam 7 pagi pas jam 7.00 kejadian. Terus setelah pasca kejadian jam 7.40 itu adik ipar kebetulan tinggal di samping rumah saya, bikin laporan, telepon saya. Jadi telepon bahwasannya rumah saya dibobol balik. Atas kejadian ini, korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Kasusnya kini masih dalam penyelidikan Polsek Sukma Jaya, Kota Depok. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. 2 pemudik yang akan bertemu keluarganya di Makassar, Sulawesi Selatan justru dianiaya sekelompok orang. Naas, salah satu jari tangan korban putus terkena sabetan senjata tajam. CCTV merekam aksi saat sekelompok pemuda menganiaya 2 pemudik dengan parang dan busur panah di Jalan Barawaja, Kecamatan Talo, Kota Makassar. 1 di antara korban masih di bawah umur berusia 16 tahun. Sejatinya 2 pemudik asal Kalimantan itu akan bertemu keluarganya. Akibat penyerangan tersebut, keduanya mengalami luka serius pada bagian tangan dan kepala. Bahkan salah satu jari tangan korban putus akibat menangkis serangan senjata tajam dari pelaku. Polisi pun bergerak cepat dengan menangkap pelaku utama di tempat persembunyiannya di Jalan Batu Raya, Kota Makassar. Kedua kakinya ditembak lantaran sempat melawan aparat. Hasil penyidikan, tersangka yang merupakan residivis kasus begal itu mengakui penyerangan tersebut salah sasaran. Dari hasil yang kami dapatkan pendataan, yang bersangkutan beberapa bulan yang lalu adalah termasuk residivis, baru keluar dari rutan, dan juga yang bersangkutan kasusnya juga sama, penganiayaan dengan kekerasan. Tersangka kini dijerat hukuman di atas 5 tahun penjara karena melanggar pasal penganiayaan berat dalam KUHP. Sementara polisi masih memburu para pelaku lain yang identitasnya telah dikantongi. Rais Sahabu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. 2 pemudik remaja yang berboncengan sepeda motor tewas terlindas truk tronton di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Keluarga histeris saat kedua jasad tiba di rumah duka. Wanita ini histeris sesaat setelah ambulans yang membawa 2 jasad anggota keluarganya tiba di rumah duka di Desa Salulebo, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Betapa tidak,
Dua korban yang masih remaja itu sedianya datang untuk merayakan Lebaran bersama keluarga di kampung, tapi justru mendapat petaka. Keduanya meninggal dunia setelah motor yang ditumpanginya mengalami kecelakaan dengan truk tronton di Jalan Trans Sulawesi. Diduga motor yang dikendarai korban melaju kencang dari arah berlawanan hingga lepas kendali dan menabrak truk. Tubuh kedua remaja pria masing-masing berusia 15 tahun itu sempat terseret hingga masuk kolong truk. Satu korban tewas di tempat, sementara seorang lainnya sempat dilarikan ke puskesmas namun nyawanya tak tertolong. Benar telah terjadi laka lantas yang melibatkan mobil ekspedisi 12 roda dengan kendaraan sepeda motor yang akibat dari kecelakaan tersebut menyebabkan pengendara sepeda motor itu meninggal dunia. Satu meninggal dunia di tempat kejadian, satu sempat dilarikan ke puskesmas Selupakang, namun nyawanya tidak terselamatkan. Menghindari amukan massa, sopir truk tronton yang melakukan perjalanan bersama anaknya langsung menyerahkan diri ke kantor polisi. Guna kepentingan penyelidikan, truk tronton dan sepeda motor korban dibawa ke kantor polisi. Edi Junaidi melaporkan dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Terjebak kemacetan arus balik Lebaran, seorang ibu terpaksa melahirkan dalam perjalanan menuju rumah sakit begitu keluar gerbang tol Bogor Ciawi Sukabumi Senin siang. Beruntung polisi sigap sehingga proses kelahiran bayi bisa berlangsung dalam ambulan. Kepanikan sempat terjadi karena proses kelahiran bayi terpaksa dilangsungkan di dalam mobil ambulan. Dengan sigap, petugas medis dari Puskesmas Parung Kuda membantu Yani Suryani melahirkan anak ketiganya. Seorang bayi perempuan akhirnya lahir selamat di tengah padatnya arus lalu lintas di gerbang keluar tol Bogor Ciawi Sukabumi Bocimi Seksi 2, tepatnya di dekat pos mudik terpadu Parung Kuda. Pos terpadu Parung Kuda dalam wilayah hukum Polres Sukabumi telah terjadi seorang ibu melahirkan bayi perempuan. Saat ini untuk ibunya sedang dibawa ke rumah sakit karena belum mendapat penanganan medis. Saat kejadian, sang ibu sedang dalam perjalanan menuju RSUD Sekarwangi atas rujukan bidan Puskesmas Parung Kuda. Nggak tahunya pas di jalan udah lahiran. Udah lahiran. Ini nggak sampai ke sana gimana? Kejebak macet atau Tentu kejebak macet, tapi kalau di jalan sih kalau pakai ambulan kan bisa bos gitu. Cuman keburu lahiran. Cuman ya. Lahirannya di mana? Di sini. Ya di sini. Setelah dilahirkan, bayi perempuan langsung dirawat di Puskesmas Parung Kuda. Sementara sang ibu dirujuk ke RSUD Sekarwangi untuk mendapat penanganan khusus pasca melahirkan terkait penyakit darah tinggi yang dideritanya. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Gempa magnitudo 7,3 terjadi di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Pusat gempa berada di laut 177 km barat laut Kepulauan Mentawai. Sejumlah wilayah merasakan kuatnya gempa Mentawai magnitudo 7,3 tersebut, terutama di wilayah Sumatera Barat seperti Siberut, Pasaman Barat, Padang Pariaman hingga Padang Sidempuan. BMKG juga mengingatkan potensi terjadinya tsunami kepada masyarakat. Warga diimbau untuk berhati-hati. Dan kita lihat pemirsa, gempa magnitudo 7,3 yang mengguncang Kepulauan Mentawai pada pukul 3 pagi mengejutkan warga Sumatera Barat yang tengah tertidur lelap. Mereka panik berhamburan keluar rumah hingga mengungsi ke tempat yang tinggi. Pemerintah Kota Padang juga telah mengeluarkan peringatan dini tsunami. Pemkot Kota Padang meminta warga untuk tidak panik dan melakukan protap yang pernah diberikan dalam pelatihan siaga bencana. Sementara itu, beberapa menit usai gempa, jalan utama Kota Padang dipenuhi kendaraan, seperti Jalan Raya Siteba, Balai Baru menuju kawasan bypass Kota Padang. Banyak warga yang siaga dan memarkirkan kendaraannya di tempat ini karena dinilai aman dari tsunami. Lokasi ini berjarak sekitar 5-10 km dari pantai. Tentu kita sudah kepada seluruh masyarakat kami sampaikan memang sudah terjadi gempa bumi yang kita rasakan bersama dan ada peringatan dini tsunami di daerah Sumatera Utara dan sudah disiarkan untuk daerah Sumatera Barat dan khususnya Kota Padang. Kita masih menunggu update dari BMKG, tidak perlu terlampau panik. Lakukan semua protap sudah kita latihkan dan tentunya untuk sementara tetap menjauhi pantai.
Pemirsa, demi mendapatkan harta benda majikan, pria dan wanita merampok dan membunuh wanita pemilik hotel. Kedua pelaku diduga merupakan sindikat perampok dengan modus menjadi asisten rumah tangga. Kematian seorang wanita pemilik sebuah penginapan Jalan Asirot, Sukabumi Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat mengundang kehadiran polisi. Jasad perempuan yang berusia 62 tahun itu ditemukan di kamarnya dalam keadaan tangan dan kaki diikat serta mulut dilakban. Tak ada keraguan, korban tewas dibunuh. Selama ini wanita bernama Naima Bahmid itu tinggal di kediamannya yang sekaligus merupakan tempat penginapan bersama kedua orang asisten rumah tangganya. Adalah putra korban yang tinggal di luar kota yang pertama kali curiga karena tak bisa menghubungi Naima. Khawatir dengan kondisi ibu kandungnya, sang anak pun meminta tetangga untuk memeriksa ke rumah korban. Pagar dan pintu rumah yang terkunci membuat sang tetangga masuk melewati pintu belakang. Tak disangka, korban ditemukan tak bernyawa di dalam kamar. Tinggal sendiri apa gimana, Pak? Saya dia tinggal di sini ada dengan dua orang pembantu, satu laki-laki, satu perempuan dengan anaknya laki-laki. Cuma anaknya laki-laki sebulan ini dia ada di luar kota karena ada bisnis di sana. Sementara itu dua asisten rumah tangga atau ART korban yang baru bekerja selama beberapa bulan tidak diketahui keberadaannya. Keluarga korban curiga para ART tersebut terlibat dalam pembunuhan. Terlebih, dua mobil mewah milik korban juga raib. Berapa orang? Berdua, cewek satu rambutnya pirang. Kecurigaan kian menguat ketika polisi menemukan dua mobil korban di dua lokasi berbeda di Tangerang, Banten. Mobil sedan ditemukan di parkiran Musola Miftahul Jannah, sementara satu unit mobil SUV ada di tempat penitipan mobil di kawasan Kronjo. Lokasi tersebut tak jauh dari kontrakan kedua asisten rumah tangga korban. Keduanya membayar Rp300.000 untuk menitipkan mobil majikannya. Dua asisten rumah tangga korban yang merupakan pria dan wanita itu akhirnya berhasil dibekuk petugas Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya di tempat persembunyiannya di Banyuwangi, Jawa Timur. Awalnya salah satu pelaku merencanakan ingin memiliki kendaraan bermotor yang dimiliki oleh korban. Namun pelaku yang satu lagi merencanakan untuk membunuh. Akhirnya kedua pelaku ini sepakatlah untuk membunuh. Semula, para tersangka berencana membunuh dengan menggunakan racun. Namun niat tersebut diurungkan ketika melihat korban terjatuh. Saat itulah kemudian korban dibekap dan dihabisi. Selain dijerat dengan pasal pembunuhan berencana yang ancaman pidana maksimalnya berupa hukuman mati, kedua tersangka juga dijerat dengan pasal pencurian dengan kekerasan. Tim Liputan melaporkan. Guna menghindari penumpukan saat puncak arus balik, Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat untuk menunda perjalanan balik hingga tanggal 26 April 2023. Tidak ada keperluan mendesak untuk menghindari puncak arus balik tersebut dengan cara menunda. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Utri Farza. Dan saya Asran Syahdi. Pemirsa, sebuah mal di Makassar, Sulawesi Selatan Senin malam terbakar hingga membuat ribuan pengunjung dan pekerja di mal panik. Akibat kebakaran, puluhan korban dirawat di sejumlah rumah sakit karena mengalami sesak nafas. Kepanikan terjadi saat kobaran api muncul di area dalam sebuah pusat perbelanjaan yang berada di Jalan Tanjung Metro, Tamalate, Makassar, Senin malam. Ribuan pengunjung pusat perbelanjaan dan permainan tersebut berlarian keluar mal. Beberapa pengunjung dan pekerja mal bahkan pingsan akibat kekurangan oksigen, menyusul tebalnya asap di dalam gedung. Akibat kebakaran, puluhan warga harus dilarikan ke rumah sakit setelah terjebak di dalam ruang yang dikepung asap. Dari data sementara, 34 pengunjung menjalani observasi di ruang instalasi gawat darurat karena mengalami sesak nafas. Dari jumlah tersebut, 30 korban dipulangkan karena kondisinya sudah membaik, sementara 4 pasien lainnya masih dirawat intensif.
kejadiannya saya kurang tahu Kak, soalnya apinya itu besar baru saya lihat. Kakak ada di lokasi pada saat kejadian? Iya, soalnya lokasi kebakarannya itu pas samping tempat kerja saya di Petualang. Pas samping kerja, iya. Terus yang luka apa itu Kak? Kalau saya tidak luka Mas, cuman saya asma sama itu aromanya. Asapnya yang kasih bikin sesak nafas Kak. Atas kejadian ini, Pemkot Makassar berjanji untuk menanggung seluruh biaya pengobatan para korban kebakaran. Api bisa dipadamkan sekitar pukul 9 malam waktu setempat. Untuk penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Raisa Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang pria nekat membacok seorang pemuda menggunakan sebilah pedang hingga tewas di Tangerang Selatan, Banten. Pelaku juga melukai teman korban hingga terluka parah di bagian tangan. Seorang pemuda berusia 23 tahun asal kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah tewas secara mengenaskan di sekitar rumah indekos di Tangerang Selatan, Banten. Rekan korban juga terluka parah di bagian tangan saat hendak menolong. Peristiwa tragis ini berawal saat pelaku yang tinggal di belakang indekos menuduh korban menggeber motor. Korban tidak merasa melakukan hal tersebut sehingga sempat terjadi cekcok dengan pelaku. Selanjutnya korban bersama dua rekannya pun mendatangi pelaku untuk meminta maaf. Namun pelaku menyerang korban dengan senjata tajam hingga tewas. Korban beserta teman korban itu niatnya ingin meminta maaf kepada pelaku. Dan ketika keluar, korban keluar ruangan dan pelaku kemudian juga keluar. Di saat korban ingin memeluk pelaku untuk meminta maaf, tiba-tiba pelaku mengayunkan pedangnya ya. Jenazah korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan autopsi. Sementara korban yang terluka dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk operasi penyambungan telapak tangan. Pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait kejadian ini. Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Teka-teki jenazah pria yang ditemukan di kebun pisang di Ponorogo, Jawa Timur dengan kepala terpisah mulai mendapatkan titik terang. Ya, pria itu merupakan DPO polisi karena diduga pelaku penusukan terhadap wanita pedagang kopi beberapa minggu sebelumnya. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan termasuk identifikasi sidik jari, Senin siang Polres Ponorogo memastikan jenazah yang ditemukan membusuk di kebun pisang di Desa Purbosuman, Kabupaten Ponorogo merupakan DPO Polres Ponorogo. Pria itu diduga pelaku penusukan terhadap wanita penjual kopi bernama Wahyuni beberapa minggu lalu. Jenazah itu adalah warga bernama Pairun, berusia 64 tahun, warga Desa Krebet, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Sudah bisa dipastikan karena memang dari hasil pemeriksaan kasus yang ada di Jalan Pacar, memang pelaku atau terduga pelakunya memang saudara P. Motifnya apa nanti? Motifnya asmara karena memang korban untuk dinikahi saudara P menolak atau belum siap untuk dinikahi. Sebelumnya seorang warga Desa Purbosuman, Ponorogo menemukan jenazah pria di kebun pisang dengan kondisi tubuh di tanah, sementara kepala tergantung di pohon. Kondisi jenazah membusuk dan menyebarkan bau menyengat. Belakangan diketahui, jenazah itu merupakan Pairun yang diduga pelaku penusukan. Dirgo Suyono melaporkan dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Diduga tidak menguasai medan, satu unit minibus yang ditumpangi satu keluarga asal Mojokerto menabrak pohon di kawasan wisata Telaga Sarangan, Magetan, Jawa Timur. Akibatnya 1 orang tewas di lokasi kejadian dan 8 orang lainnya terluka. Petugas mengevakuasi korban kecelakaan minibus yang menabrak pohon di Jalan Sarangan, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Senin siang. Akibat kerasnya benturan, 8 orang terluka dan seorang penumpang tewas di lokasi kejadian. Insiden bermula saat minibus yang ditumpangi satu keluarga melaju di jalan menurun sepulang berwisata di Telaga Sarangan. Diduga tidak menguasai medan yang curam, mobil oleng dan menabrak pohon di kiri jalan, lalu terhempas dan kembali menabrak pohon di sisi kanan jalan. Dugaan sementara itu dia nggak terbiasa lewat sini, apa mengalami training block gitu Pak? Diperkirakan seperti itu, jadi karena memang sini ada tanjakan yang sangat tajam, tanjakannya sangat-sangat tinggi, mungkin karena kurang pengalaman tidak menguasai medan di sini sehingga terjadi seperti ini. Korban tewas telah dibawa ke RSUD Dr. Sayidiman Magetan.
Sedangkan kasus kecelakaan kini dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Magetan. Dirgo Siono melaporkan dari Magetan, Jawa Timur. Hendak mengisi libur dengan bermain di pantai Lembu Purwo, Kebumen, Jawa Tengah, seorang wisatawan malah hilang terseret ombak. Petugas gabungan terus melakukan pencarian untuk menemukan korban. Liburan berbuah petaka saat 4 wisatawan yang sedang berenang tiba-tiba diterjang ombak besar di pantai Lembu Purwo, Kebumen, Jawa Tengah. 3 wisatawan berusaha berenang ke tepian dan selamat. Sementara seorang korban hilang tenggelam di telan ombak. Petugas gabungan telah melakukan pencarian dari Minggu hingga Senin sore, namun korban belum juga berhasil ditemukan. Saat melakukan pencarian, petugas membagi 2 tim dengan jarak 1 km ke arah barat dan 1 km ke arah timur dari lokasi tenggelamnya korban. Untuk kendala yang dialami tim SAR gabungan sampai saat ini adalah gelombang yang cukup tinggi di pantai selatan ini terutama. Dan cuaca ya kurang begitu bersahabat, jadi sangat sulit untuk menemukan korban itu. Petugas tidak menerjunkan perahu ke laut lantaran terkendala ombak yang besar. Sementara pencarian akan kembali dilanjutkan pada hari Selasa. Wahyudiono melaporkan dari Kebumen, Jawa Tengah. Didukung oleh ribuan penumpang memadati Stasiun Senen Jakarta Pusat Senin malam. Mereka baru berangkat mudik pada H+2 Lebaran lantaran tak kebagian tiket kereta sebelum Hari Raya Idul Fitri. Para pemudik ini memadati ruang tunggu Stasiun Senen Jakarta Pusat sebelum diberangkatkan pada Senin malam. Mereka baru berangkat mudik lantaran tak kebagian tiket kereta sebelum Hari Lebaran menyusul tingginya animo pemudik tahun ini. PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat jumlah pemudik mengalami peningkatan dengan keterisian penumpang mencapai 90%. Ada 38.000 pemudik yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Gambir ke sejumlah wilayah ke Pulau Jawa. Arus balik kendaraan tujuan Pulau Bali melalui Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur terpantau mulai mengalir Senin kemarin. Pemudik dari berbagai daerah di Jawa Timur memilih kembali pulang ke perantauan untuk kembali bekerja. Antrean kendaraan mulai terjadi di tenda parkir Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur pada Senin siang. Arus balik didominasi pemudik dengan motor yang kembali ke Pulau Bali setelah merayakan Lebaran di berbagai daerah di Jawa Timur. Data posko Lebaran ASDP Ketapang menyatakan ada 3.000 lebih motor pemudik yang memasuki pelabuhan untuk menuju Pulau Bali menggunakan transportasi kapal laut. Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan pemudik pada arus balik, ASDP Ketapang telah menyiapkan 49 kapal yang siap dioperasikan di dermaga kapal Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi maupun Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Pemirsa, pemerintah menerapkan jalan satu arah atau one way dari gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 hingga ke gerbang tol Cikampek kilometer 72 mulai berlaku Senin sore. Penerapan jalan satu arah atau one way arus balik diberlakukan dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 47 tol Jakarta Cikampek. Kebijakan itu diterapkan mulai Senin sore 24 April hingga Rabu 26 April mendatang. 14.45 kita akan memulai pembukaan one way satu jalur ke arah arus balik dari tol Kalikangkung menuju ke kilometer 72. Saya minta kepada para pengendara untuk dicek betul kondisi kartu tolnya dan BBM-nya.
Untuk mencegah penumpukan kendaraan di tol, warga yang hendak balik ke Jakarta dihimbau untuk menggunakan jalur alternatif selain tol. Tidak kalah pentingnya adalah ini kan masih lebaran ya. Oleh karena itu akibat dari pelaksanaan one way, aglomerasi akan padat. Oleh karena itu saya himbau kepada masyarakat untuk menggunakan jalur-jalur yang mungkin menjadi prioritas. Tidak hanya tol tujuannya, tetapi jalur kita ada jalur Pantura, jalur tengah, jalur selatan-selatan dan lain sebagainya. Hingga Senin petang, arus kendaraan di gerbang tol Kali Kangkung ramai lancar. Diprediksi arus balik akan terjadi 2 gelombang, yakni 24 hingga 25 April dan 29 hingga 30 April mendatang. Ali Mustahfirin melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Ribuan pemudik memadati gerbang tol Cikampek Utama Cikatama Senin malam. Antrean panjang kendaraan tampak mengular dari arah tol Cipali menuju Jakarta. Antrean kendaraan mengular di gerbang tol Cikatama di Karawang, Jawa Barat Senin malam. Menyusul diterapkannya rekayasa lalu lintas satu arah dan aturan ganjil genap di gerbang tol Kali Kangkung hingga gerbang tol Cikatama. Hal ini sesuai prediksi pemerintah, yakni gelombang puncak arus balik terjadi mulai hari Senin 24 April hingga Selasa 25 April. Tingginya volume kendaraan mengarah wilayah Jabodetabek membuat petugas melakukan rekayasa lalu lintas satu arah dan ganjil genap sepanjang kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Imbas sistem satu arah, jalur arteri Purwakarta dipadati kendaraan limpahan yang tak bisa melintasi tol Trans Jawa. Gerbang tol Cikopo kilometer 72 pun ditutup dan kendaraan dialihkan menuju gerbang tol Kalihurip. Arus balik lebaran terpantau mulai meningkat di wilayah Gentong, Tasikmalaya hingga membuat penumpukan kendaraan di jalur Singaparna. Kepadatan kendaraan arus balik juga terjadi di ruas jalur arteri Pantura Bypass Kota Cirebon, Jawa Barat, Senin malam. Ribuan kendaraan dari arah Jawa menuju Jakarta terpantau padat merayap di Pantura Bypass Pemuda Kota Cirebon. Akibatnya kendaraan roda 4 pribadi dan sepeda motor hanya bisa bergerak dengan kecepatan 10 km per jam. Bahkan, sesekali kepadatan sepanjang 2 km ini terhenti akibat pertemuan arus. Selain tingginya volume kendaraan pemudik balik, padatnya jalur arteri juga diperparah dengan membeludaknya arus wisatawan yang hendak pulang. Macet di mana tadi? Di Tegal. Sama tadi di sini agak panjang mungkin ya? Ini berapa kilo tadi di sini kira-kira? 2 kilo ada gitu. 1 kilo ya? 2 kilo. 2 kilo. Arus balik juga terpantau meningkat di wilayah Gentong, Tasikmalaya. Hingga polisi harus merekayasa arus dengan dialihkan ke jalur Singaparna Garut. Tingginya volume kendaraan membuat penumpukan arus di jalur Singaparna karena terdapat persimpangan dan beberapa titik pertemuan. Dari menuju Ciamis, menuju Gentong dialihkan ke arah Singaparna. Jadi kita juga di sini melakukan rekayasa lalu lintas. Jadi arah yang masuk ke Singaparna dari arah Garut ke Tasikmalaya melalui melewati alun-alun, kemudian juga arus yang dari Tasik melewati Gebu, Gedung Bupati, ataupun melewati Simpang 3 Alburquerque. Selama arus balik, akan ada pengalihan jalur karena kepadatan kendaraan di kawasan Gentong. Bagi para pemudik yang melintasi jalur alternatif Singaparna Garut, diimbau untuk berhati-hati. Di jalur tersebut terdapat beberapa titik rawan longsor, serta jalan berkelok dan banyak tanjakan curam. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Jelang berakhirnya masa libur cuti bersama hari ini membuat stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat mulai dipadati pemudik yang tiba di Jakarta. Sementara itu, ribuan pemudik yang hendak kembali ke ibu kota juga memadati stasiun Klaten, Jawa Tengah. Gelombang arus balik terjadi di stasiun Klaten, Jawa Tengah. Ribuan pemudik yang hendak kembali ke Jakarta dan sekitarnya memadati ruang tunggu kedatangan kereta. Hari Senin, jumlah penumpang meningkat menjadi 2.200 orang dari hari sebelumnya mencapai 1.900 orang. Puncak arus balik kereta dari Klaten diperkirakan terjadi hari Selasa.
Akhirnya masa libur cuti bersama membuat stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat mulai dipadati pemudik yang tiba di Jakarta pada Senin sore. Rata-rata dari mereka memilih kembali lebih awal lantaran mulai masuk kerja pada hari Rabu. Arus balik di stasiun Pasar Senen pada H+1 Lebaran terpantau sudah alami peningkatan dengan rata-rata pengguna yang tiba mencapai angka 40.000 hingga 42.000 penumpang. PT KAI mengimbau para pemudik yang baru tiba untuk memperhatikan barang bawaan agar tak tertinggal di rangkaian kereta ataupun stasiun. Ruas tol Jakarta Cikampek dipenuhi kendaraan yang menuju ke Jakarta. Selain itu, ribuan pemudik didominasi kendaraan roda 2 dari Cirebon dan Jawa Tengah melintasi jalur arteri Karawang. Pada Senin malam, ribuan kendaraan dari arah Cirebon dan Jawa Tengah melintasi jalur arteri Karawang, Jawa Barat. Pemudik melewati perempatan lampu merah Kelari Karawang yang mengarah ke wilayah Jakarta. Perjalanan dilakukan pemudik karena akan kembali bekerja. Indramayu, tujuannya ke? Sekarang. Kondisi jalan gimana, Mas? Lancar atau macet? Masih lancar. Dari sana jam berapa, Mas? Jam 4. Sementara itu, ribuan kendaraan memadati ruas tol Jakarta Cikampek Karawang dari arah ruas tol Cipali serta tol Purbalenyi menuju Jakarta. Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan, petugas melakukan rekayasa lalu lintas dengan sistem kontraflow mulai dari kilometer 70 hingga kilometer 47. Kendaraan didominasi oleh mobil pribadi dan diperkirakan terus akan mengalami peningkatan pada hari Selasa. Arus balik lebaran juga terjadi di jalur Pantura di Penogor, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Senin malam. Ribuan kendaraan roda 2 dan roda 4 memadati jalan tersebut. Untuk mengatasi kemacetan, sejumlah putaran jalan di Pantura ditutup secara permanen. Tim Liputan melaporkan. Ribuan warga terus berdatangan dari berbagai daerah menuju ibu kota di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Namun jumlah warga yang datang mengalami penurunan dibandingkan pada hari kedua Lebaran. Pada hari ketiga Lebaran, ribuan orang yang datang dari kampung halaman menuju ibu kota Jakarta terus mengalir. Meskipun terjadi penurunan dibandingkan pada hari kedua Lebaran. Pada hari Senin tercatat ada 1.800 orang lebih yang tiba di Terminal Kampung Rambutan. Jumlah tersebut mengalami penurunan 2 kali lipat lebih dibandingkan pada hari kedua Lebaran. Sementara harga tiket bus sedikit mengalami kenaikan. Dari Banjar, Patroman, ya. Berapa bang tiket ke sana? 180. 180. Ya. Biasanya berapa sih bang? Apa emang segitu? Apa ada mengalami kenaikan? Dilihat dari tiket sebelumnya ada kenaikan. Iya. Puncak arus balik diperkirakan akan terjadi pada tanggal 27 April sampai dengan 29 April mendatang. Ya, untuk hari ketiga Lebaran, situasi saat ini di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur ini memang masih cenderung sepi dibandingkan pada hari kedua Lebaran. Yang mana ada tadi beberapa pemudik baru saja tiba dari daerah Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Jawa Tengah. Pihak petugas mengatakan bahwa untuk perkiraan arus balik di Terminal Kampung Rambutan ini ada di tanggal 27 sampai dengan 29 April 2023 nanti. Calvin Tongi dan Ahmad Tilman melaporkan dari Jakarta. Untuk menghindari penumpukan saat puncak arus balik, Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat untuk menunda perjalanan balik hingga tanggal 26 April 2023. Presiden menyebutkan ketentuan tersebut berlaku bagi ASN, TNI, Polri hingga pegawai swasta. Berikut pernyataan Presiden Joko Widodo selengkapnya. Untuk memecah penumpukan yang terjadi pada puncak arus balik di tanggal 24 dan 25 April 2023 secara bersamaan, pemerintah mengajak masyarakat yang tidak ada keperluan mendesak untuk menghindari puncak arus balik tersebut dengan cara menunda atau mengundurkan jadwal kembali mudik setelah tanggal 26 April 2023. Pasca Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, sejumlah pemudik mulai kembali dari kampung halaman. Dan untuk mengetahui situasi terkini arus balik Lebaran 2023, kami sudah terhubung dengan Priscilia Claudia di Gerbang Tol Cikampek Utama Kabupaten Karawang, serta Janet Lee di exit Tol Krapyak Semarang, Jawa Tengah.
Kita ikuti laporan Priscilia Claudia terlebih dahulu. Silahkan Priscil laporannya. Ya, selamat pagi Utri dan juga pemirsa. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini ramai lancar dan berbeda, tidak seperti tadi malam. Kalau tadi malam saya memantau di gerbang tol Cikampek Utama, ini padat merayap oleh kendaraan yang mengarah Jakarta. Namun pagi hari ini ramai lancar dan tidak ada antrian di gerbang tol. Saat ini rekayasa lalu lintas one way atau sistem satu arah masih diberlakukan mulai dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 72 gerbang tol Cikampek Utama. Dan untuk semakin mengurai kendaraan ataupun gelombang arus balik pemudik, diberlakukan juga sistem kontraflow mulai dari kilometer 72 gerbang tol Cikampek Utama hingga ke kilometer 47 tol Jakarta Cikampek, dan hanya menyisakan satu lajur saja untuk kendaraan yang dari Jakarta untuk mengarah ke Cikampek dan keluar ke arteri Cikampek. Dan untuk rekayasa arus lalu lintas ini dari sistem one way dan juga ganjil genap ini diperpanjang. Harusnya kemarin 24 April namun diperpanjang hingga hari ini 25 April dan nantinya akan dibuka pada pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Namun untuk arus lalu lintas atau rekayasa lalu lintas one way dan juga kontraflow ini dibuka secara situasional. Selain itu tadi dampak dari adanya sistem one way ini memang imbasnya ke arteri Pantura ataupun Purwakarta, tempat kami juga kawasan kami melaporkan ini melimpah kendaraan yang tidak bisa melintas di gerbang tol. Sehingga rekayasa one way ini juga bisa dimanfaatkan oleh pemudik yang akan balik ke Jakarta melalui gerbang tol Cikampek ataupun tol Jakarta Cikampek. Dan untuk mengetahui seperti apa situasi arus lalu lintas di exit tol Krapyak, Kota Semarang, ada rekan kami Janet Lee. Janet, selamat pagi. Seperti apa kondisi di sana? Ya, selamat pagi Priscil dan juga pemirsa. Pantauan kami dari jalur arteri Pantura di Kota Semarang maupun di exit tol Krapyak pada pagi hari ini arus lalu lintas sudah mulai ramai lancar. Namun tidak hanya masyarakat yang mau balik ke Jakarta dan sekitarnya, tapi yang kami lihat justru karena one way di gerbang tol Kalikangkung ini diperpanjang, yang harusnya berhenti kemarin malam pukul 12, namun akhirnya dilanjutkan hingga hari ini jam 12 malam, sehingga banyak sekali kendaraan dari arah Jakarta menuju ke Kota Semarang maupun yang mau ke Jawa Timur, Jogja dan juga Solo ini melewati jalur arteri Pantura untuk menuju ke lokasi yang mereka ingin tuju atau mereka yang melakukan mudik susulan. Namun ya memang kondisinya saat ini belum terjadi peningkatan yang signifikan, masih dalam kondisi yang kondusif di pagi hari ini. Namun yang kami lihat memang sudah ada posko pengamanan yang dimana ada petugas gabungan yang sudah berjaga untuk mengantisipasi jika memang ada kepadatan yang terjadi di dalam Kota Semarang maupun di jalur arteri Pantura. Ini akan diberlakukan rekayasa lalu lintas atau one way lokal oleh petugas yang ada di sini. Dan untuk one way di gerbang tol Kalikangkung sendiri ini diperpanjang karena jumlah kendaraan yang menuju ke Jakarta dan sekitarnya dinilai masih padat, sehingga masih perlu dilanjutkan untuk tidak terjadi penumpukan kendaraan di jalur tol Trans Jawa ini sendiri. Karena dari informasi yang kami dapatkan kemarin memang per jamnya ini ada lebih dari 3.000 kendaraan yang melintas di gerbang tol Kalikangkung, sehingga ini sudah memenuhi kriteria untuk one way diberlakukan di gerbang tol Kalikangkung. Saat ini pantauan terkini dari jalur arteri Pantura, dominasi lalu lintas didominasi oleh mudik motor maupun oleh kendaraan pribadi roda 4 dan juga bus-bus travel. Sementara demikian kita kembali ke Utri di studio. Janet Lee melaporkan dari exit tol Krapyak Semarang, Jawa Tengah, dan sebelumnya ada Priscilia Claudia dari gerbang tol Cikampek Utama, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tetap semangat teman-teman dan jaga kesehatan di sana. Kita lanjutkan informasi di hari ini, pemirsa. Wisatawan memenuhi kawasan Malioboro, Yogyakarta untuk berburu oleh-oleh. Sementara itu, meski diguyur hujan, ribuan warga memadati kawasan Braga, Kota Bandung, Jawa Barat. Beginilah suasana kawasan wisata Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Jawa Barat pada Senin malam. Pengunjung memadati kawasan tersebut meski diguyur hujan. Mereka menikmati suasana malam.
Pengunjung juga bisa bersuah foto dengan cosplayer yang memakai busana hantu dan juga superhero. Meskipun hujan, ramai banget. Terus juga tadi keliling cari makanan, biasanya dapatnya cepet. Ini udah pada habis, banyak yang udah buka. Wisatawan yang ada di kawasan Asia Afrika membuat arus lalu lintas di kawasan tersebut mengalami kepadatan. Diperkirakan kepadatan pengunjung akan terus terjadi hingga berakhirnya masa libur anak sekolah. Kawasan Malioboro, Yogyakarta juga dipenuhi wisatawan. Kepadatan kendaraan terjadi di sepanjang jalan utama di kota Yogya ini. Wisatawan menumpuk di jalur pedestrian dan pusat pedagang kaki lima di teras Malioboro. Mereka berburu makanan dan buah tangan. Kalau ke Jogja pasti Malioboro juga Mas ya? Pasti ke Malioboro, soalnya seru. Seru. Selain itu gimana Mas suasana Malioboro Mas? Oh, ramai banget. Gimana? Masnya ke Malioboro juga nikmatin suasana Malioboro? Iya. Ramainya kunjungan wisatawan di masa libur lebaran di kawasan wisata belanja Malioboro diprediksi akan terjadi hingga sepekan mendatang. Tim Liputan melaporkan. Didukung oleh Kita ke informasi lain, pemirsa. Gempa magnitudo 7,3 terjadi di Pulauan Mentawai, Sumatera Barat. Pusat gempa berada di laut sekitar 177 km barat laut Kepulauan Mentawai. Sejumlah wilayah merasakan kuatnya gempa Mentawai magnitudo 7,3 tersebut, terutama di wilayah Sumatera Barat seperti Siberut, Pasaman Barat, Padang Pariaman, hingga Padang Sidempuan. Gempa magnitudo 7,3 yang mengguncang Kepulauan Mentawai pada pukul 3 pagi mengejutkan warga Sumatera Barat yang tengah tertidur lelap. Mereka panik berhamburan keluar rumah hingga mengungsi ke tempat yang tinggi. Sementara itu, beberapa menit usai gempa, jalan utama Kota Padang dipenuhi kendaraan seperti Jalan Raya Siteba, Balai Baru menuju kawasan bypass Kota Padang. Banyak warga yang siaga dan memarkirkan kendaraannya di tempat ini. Lokasi ini berjarak sekitar 5-10 km dari pantai. Libur Lebaran mini zoo atau kebun binatang kecil bisa jadi pilihan Anda untuk berwisata bersama keluarga. Sejumlah kegiatan bisa dilakukan para pengunjung, mulai dari memberi makan hewan hingga menikmati fasilitas unik yang tersedia. Berinteraksi bersama hewan menjadi salah satu daya tarik bagi keluarga yang berekreasi di Nichols River Park, Puncak Bogor. Di mini zoo ini, para pengunjung dapat menjumpai sejumlah hewan yang sulit dilihat sehari-hari, seperti kambing ceko, domba merino, musang, hingga burung hantu. Selain berinteraksi dengan hewan, Anda juga bisa bersuah foto di area bak negeri dongeng, serta sejumlah kawasan miniatur negeri-negeri indah seperti Cina dan Santorini. Kayaknya ini tempat baru sih, soalnya pengen nyoba aja sih tempat baru. Jadi kan kita penasaran, ada permainan wahana-wahana, ada kayak sebutnya kayak istana-istana gitu. Jadi kan kita penasaran biar tahu tempat-tempat sini yang tempat barunya gitu. Untuk masuk kawasan ini, Anda dikenakan tiket Rp80.000 per orang. Sejumlah pengunjung sengaja datang ke sini karena mini zoo ini baru dibuka pada akhir tahun 2022 lalu. Wah, ini pengalaman pertama saya nih, main sama burung hantu. Jadi di Nichols Park ini banyak banget wisata yang bisa Anda pilih. Salah satunya adalah di mini zoo ini, banyak hewan-hewan yang bisa diajak untuk interaksi. Dari Bogor, Jawa Barat, Media Riasdi dan Dedi Effendi melaporkan. Nah, sementara itu pemirsa, ribuan orang terus mengunjungi lokasi wisata di ibu kota Jakarta di masa libur Lebaran pada hari Senin. Ya, tempat wisata favorit yang ramai oleh warga seperti di Monumen Nasional atau Monas dan Taman Marga Satwa Ragunan. Memasuki hari ketiga libur Lebaran Idul Fitri, ribuan orang memadati Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta. Antrian kendaraan mengular di depan pintu utama. Lokasi wisata ini jadi favorit karena harga tiket masuk yang terjangkau dan sebagai tempat edukasi satwa. Deket dan murah gitu loh, ya. Ngajak anak-anak belajar juga, Bu. Jadi tahu binatang apa gitu sambil belajar.
Diprediksi terdapat lebih dari 80.000 pengunjung yang datang pada hari Senin. Sementara kemarin itu pengunjung cukup tinggi, sampai lebih dari 100.000 pengunjung ya. Untuk hari ini kalau cuaca masih bagus seperti ini, kemungkinan juga akan tinggi. Kalau prediksi saya sih sekitar 80.000-an lah. Sampai sore nanti ya. Diperkirakan Taman Marga Satwa Ragunan akan terus ramai hingga masa libur sekolah usai dan para pegawai kembali masuk bekerja. Iya, lokasi wisata di ibu kota terus jadi incaran. Bukan hanya warga Jakarta, pengunjung dari berbagai daerah juga memilih Monumen Nasional atau Monas untuk berlibur bersama dengan keluarga. Untuk melihat pemandangan Jakarta dari puncak Monas dikenai biaya Rp15.000. Ada juga kereta wisata yang bisa membawa pengunjung berkeliling secara gratis. Peningkatan jumlah wisatawan meningkat, per hari bisa mencapai 60.000 lebih. Tim Liputan melaporkan. Dan laporan tadi menutup kebersamaan kita di Fokus Pagi hari ini. Pemirsa, usai Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Utri Farza. Dan saya Syadi. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.